diganggu gitu. Pikiran yang sudah positif, semangat yang sudah membara diganggu, kan gitu kan? Jangan jadi orang begitu, itu pencut, kan gitu kan? Nah, kita jadi satria, kalau mau mundur, kan gitu kan? Kita nggak butuh pengakuan, kita butuh diakui, ya kan? Kalau pengakuan, anak-anak semua butuh pengakuan. Bapakku mana? Nah, itu bapakku tuh anak-anak tuh butuh pengakuan. Kalau yang sudah dewasa, butuh diakui. Jadi kita nggak perlu ribut di lapangan, itu bukan visi kita karena kita harus sesuai dengan simbol kita. Kita ini lebih khusus, ya kan? Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi yang berbau dengan KKN itu tupoksi kita. Dan kriminal khususnya apa? Seperti perdagangan orang, ya kan? Terus binatang yang terlindungi, hutan yang lindung, kan itu kan? Banyak lagi nih yang khusus, narkotika. Ini tupoksi kita, kan gitu. Republik Indonesia ini melangkah luas. Kenapa Republik Indonesia? Karena melangkah luas. Sesuai dengan doktrin kita adalah swadharma bakti negara. Itu sandi. Nah, jadi orang mau melemahkan kita di luar, mau menjatuhkan mental kita di luar, nggak usah peduli. Sama dengan gini, TNI, ya kan? Diceritain di luar banyak, ya kan? Polri diceritain di luar banyak, jaksa diceritain di luar juga banyak. Tapi apa pernah mental mereka hancur? Enggak. Karena apa? Mereka tahu tupoksi mereka, kan gitu. Mereka tahu kekuatan hukum mereka. Nah, kita juga begitu. Kekuatan kita, lawan kita bukan preman-preman jalanan. Ini saya pesan ini, lawan kita bukan preman jalanan. Maaf ya, saya pun orang organisasi, ya kan? Bukan preman jalanan, lawan kita preman berseragam. Nah, seperti misalnya Kapolres, ya kan, main duit atau main transaksi di luar daripada koridor hukum, pelanggar. Itu tupoksi kita. Gitu, kepala lantamal, ya kan? Itu tupoksi kita, itu yang kita habisin. Untuk siapa? Untuk kita, untuk rakyat. Jadi sesuai dengan doktrin tadi. Bakti kita untuk apa? Untuk negara. Sama dengan ketum bilang, waduh pusing saya ketua DPP, ketum ya. Kenapa Tom? Dulu nggak secapek ini, kita berharap mimpi kita indah. Ternyata setelah tercapai makin berat, tidur pun nggak nyenyak. Tapi namanya untuk negara, ketua kita harus semangat. Nah, di situ saya merinding, ya kan, negara. Jadi sedikit banyaknya kita menyumbangsi tenaga kita, doa kita kan untuk negara. Itu. Kalau dibilang marwah kita. Kenapa? Lidi keren, sus jelas dikenal di pusat kok. Makanya saya bilang kenapa? Kalau ada duit cuma wajah gitu loh, supaya betul-betul semangat, jangan cerita ngocak, mengaku-ngakuin gitu loh. Kita tuh diakuin, kita ditunjuk gitu loh. Jadi nggak perlu lagi nunjuk kuku, nggak penting. Kemarin kejadian Rudi, ada cerita Rudi. Kejadian ada keponakannya ditangkap. Saya bilang dia izin ketua petunjuk. Ya udah bang, datangin bilang tuh saudara abang saudara. Ya. Rudi ngamuk, tapi ngamuk Rudi bukan untuk supaya dia mau menunjukkan sampai di mana sih kekuatan kita. Ditabraknya itu jalur lawan. Polisi di situ semua reserse pilot. Nggak ada yang ngurusin ini. Begitu duduk dari mana? Kan gitu kan, dia cerita, nanti dulu kalian tahu dari mana, tapi yang foto saya gini ribut. Tapi mereka yang namanya reserse itu udah tahu sifat reserse itu seperti apa, sifat orang intel itu seperti apa, kan begitu, udah tahu. Nah, begitu ada yang marah-marah, karena dia ada buktinya, langsung dibilang saya dari ini kelembut semua, don. Kenapa? Itu kita memang diakuin gitu loh. Makanya saya bilang kita bukan ngaku-ngaku, nggak penting. Kasarnya, mohon maaf aja. Ini kan orang-orang yang cemburu, ya kan? Orang tak mampu, dikeluarin nggak terima. Saya pening juga nih, ya kan? Kita yang kasih jasa, kita yang jual jabatan, kita yang dimusuhinya lucu, ya kan? Baru kali ini lah saya jumpa orang seperti itu. Ini maaf aja, sebenarnya saya nggak mau ceritakan sosok, tapi supaya ini keluar, masalah ini keluar dari wadah kita. Kalau ada lagi ada pembicaraan ini, nambah dosa kita kan. Biarkan aja anjing menggonggong, ya kan. Betul nggak? Kita tunjukkan kerjaan kita. Orang kalian bergabung di sini untuk apa? Untuk merubah nasib kan, betul nggak? Iya kan? Ini maaf aja lah, nggak usah muna lah, ya kan? Saya juga begitu. Saya sabar ini tuh untuk kedepannya. Saya nggak pernah mimpi bersama, sekarang mimpi kan gitu. Mimpi itu terwujud, gitu. Pelan-pelan. Kita punya misi di sini, misi kita bersama untuk merubah nasib. Inilah momen yang terbaik. Iya, ini tuh merubah nasib. Jadi sama saya bilang sama ketua DPK, kalau ketua DPK bergabung di sini, keluarga nggak berubah, nggak usah di sini saya bilang.
Betul Bang Ketua? Itu salah satu. Tapi jangan akap, pilih yang baik hasilnya. Yang berikutnya apa? Bantu rakyat. Itu keluarga kita juga yang sebelah itu, yang susah-susah bantu. Dengan apa? Dengan momentum kerja kita, ya kan? Kita minta sana, kita kasih, dapat 10.000, bagi sana 5.000, Bu. Ini ada 10.000. Diangkatkan ya, ini ada 10.000, Bu. 5.000 buat orang ibu, 5.000 buat kami. Gimana, setuju, Bu? Setuju, udah selesai. Yang kita makan sama anak kita pun bagus. Kalau yang nggak bagus-bagus, percayalah, habis, itu aja habis, nggak nampak. Tapi kalau berkat, mudah-mudahan bisa berhasil. Gitu. Jadi makanya saya suruh malam, karena kalau sore makan sih. Jadi itu, jadi banyak pekerjaan. Salah satunya macam tadi Kreo 8 itu. Jadi nanti jangan terkejut ada Kreo 8. Kreo 8 itu adalah organisasi ya yang dibentuk karena untuk garda terdepan. Ini jangan dengar dari orang lagi. Ini adalah garda terdepan untuk swasembada pangan. Salah satu orang terpilih di situ wadahnya adalah Lidik Krimsus. Jadi jangan terkejut kalau di dalam tuh banyak orang Lidik. Itu dia. Salah satunya di Sumut kita itu. Nah ini nanti ada acuan. Saya umumkan aja ya. Semuanya saya umumkan aja. Masalah kami aja di semua. Ya. Jadi ada acuan. Ini nanti gini. Ini kan ada info. Begitu keluar SK dari kementerian, nanti kalau bisa dibantu aja ketua DPK untuk kawan-kawan menghadap satu perusahaan atau apa untuk membantu kartu ini, uang kartu ini. Ya. Kalau nggak dikasih mereka, bongkar aja kasih dia. Itu aja. Jadi supaya kawan-kawan nggak ngambil kantong lagi. Jadi nanti ada namanya kartu Kreo 8 itu, ya. Itu harganya satu orang 200.000 untuk 5 tahun ke depan. Kalau nggak salah saya ya, atau 5 tahun ke depan nggak ngerti lah. Cuma informasinya seperti itu. Kalau megang SK aja kan enak, ya kan? Itu memang ada foto, nama aja, ATM itu. Dari sana semua. Tapi dengan adanya kartu itu, bilang enak untuk swasembada pangan. Itu dia. Jadi yang saya pilih kemarin, yang saya duluankan ada 24 orang di PP. Nah jadi nanti untuk uang itu kalau bisa, seperti saya bilang sama Pak Lurah itu kan, kita sama kan itu. Karena kan itu belum turun, ya kan? Anggarkan di situ aja. Yang itu berapa orang dari sana. Jadi nanti kalau untuk di Lidiknya sebelum buka bendera baru, ya kan? Nah, orang Bapak saya tempatkan di bawah Ketua Sari. Itu di departemennya Satgas dan Investigasi. Jadi nanti di KTA Bapak di Lidik itu ada yang pegang detasemen khusus, ada yang pegang bidang Satgas, ada yang pegang bidang investigasi. Kenapa? Karena kita nggak boleh keluar dari aturan ADRT ya. Hanya di situ yang bisa mengangkut orang banyak. Kalau yang di divisi-divisi lain nggak ada. Itu dia. Pelan. Ini tisu. Tetaplah ada di dalam koridor sesuai dengan SOP-nya. Iya, jadi ikut ADRT. Ya, ADRT Itu dia. Jadi di bawah naungan Dir Satgas investigasinya beliau. Nah di bawah itu ada departemen khusus bidang investigasi dan bidang Satgas. Itu dia. Kalau Pak Sari. Sementara sebelum buka bendera itu. Nanti kalau buka bendera itu kita ulang. Oke. Ya. Udah paham ya? Jadi kan pas pegang katanya detasemen khusus. Artinya apa detasemen khusus? Itulah Intel. Jadi kalau orang Intel, orang Satgasus ya, itu kan orang khusus. Nah, yang berbau khusus itu kalau kasih KTA kelar, detasemen khusus itu mereka pasti jiper. Kenapa?